Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Kadiri, yaitu Prabu Jayabaya. Pemirsa, Prabu Jayabaya yang akhirnya bisa menguasai dua kerajaan besar, yaitu Jenggala dan Panjalu. Karena pertikaian antara Jenggala dan Panjalu selama 90 tahun, tidak ada yang bisa menguasai secara penuh. Jenggala yang menyerbu terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh Panjalu, dan seterusnya. Sehingga antara Jenggala dan Panjalu ini saling melakukan invasi, saling melakukan penyerangan. Akhirnya pada tahun 1100, seorang Arya Surawangsa yang berhasil menguasai dua kerajaan itu. Siapa Arya Surawangsa itu? Arya Surawangsa tidak lain adalah nama kecil dari Jayabaya. Akhirnya Jayabaya berhasil menyatukan Jenggala dan Panjalu, dan akhirnya dua nama itu dirubah menjadi nama Kadiri. Dan Arya Surawangsa akhirnya menjadi seorang raja di Kadiri yang pertama. Setelah menjabat sebagai raja Kediri yang pertama, maka Arya Surawangsa ini bergelar menjadi Sri Maharaja Sri Tampereng Sari Srigeta Utungga Rade Purana Srimat Jayabaya. Panjang sekali. Nah, akhirnya masyarakat mengenalnya sebagai Sri Aji Jayabaya. Pemirsa, pada saat Sri Aji Jayabaya ini memerintah di Kediri, suasana di Kediri aman, damai. Kesenian-kesenian, baik itu seni sastra maupun seni pertunjukan, semuanya berjalan, semuanya maju. Sehingga saat itu masyarakat Kadiri sejahtera. Jayabaya juga memperhatikan tentang perekonomian. Tidak hanya keamanan, perekonomian. Kalibrantas ini dipakai untuk sarana transportasi dari ujung Galuh sampai di Kadiri. Oleh sebab itu, pada zaman Sri Aji Jayabaya memegang pemerintahan di Kediri, Kadiri dalam kemakmuran. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada zaman Sri Aji Jayabaya memerintah di Kediri, kedatangan seorang tamu dari Romawi, yaitu Romawi Timur. Kalau orang Jawa mengatakan negara Rom. Siapa dia? Dia adalah seorang ahli dalam bidang agama, yaitu Syekh, guru besar, yaitu Syekh Samsu Zain. Syekh Samsu Zain ini banyak yang terkadang
lidahnya atau pendengarannya mendengar kata Samsuzain ini. Ada yang mengatakan Samsudin. Tapi ada orang Jawa yang tidak bisa melafalkan Samsuzain menjadi Samsujen. Ini adalah menyebut satu orang. Nah, orang-orang Kadiri meyakini bahwa Syekh Samsuzain ini akhirnya tinggal di Kediri dan disebutnya dengan sebutan yang terkenal, yaitu Mbah Wasil. Nah, Samsuzain ini saat berkunjung di Kediri, saat itu rajanya adalah Jayabaya, dan Raja Jayabaya menyukai kehadiran dari Syekh Samsuzain ini. Bahkan Sri Aji Jayabaya belajar kepada Samsuzain ini, yaitu belajar tentang ramalan-ramalan yang dimiliki oleh gurunya, yaitu Samsuzain. Nah, akhirnya Samsuzain ini memberikan kitab kepada Sri Aji Jayabaya. Kitabnya ini dikenal dengan sebutan Kitab Asror. Kitab Asror artinya adalah kitab rahasia, yang isinya adalah ramalan-ramalan masa depan. Nah, akhirnya Sri Aji Jayabaya setelah mempelajari Kitab Asror dan langsung dibimbing oleh gurunya, yaitu Syekh Samsuzain, akhirnya Sri Aji Jayabaya ini menjadi orang yang pandai meramal dengan sebutan ramalan Joyoboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata kitab ini nanti pada tahun 1600-an, kitab ini dikumpulkan kembali oleh Sunan Prapen. Lembaran demi lembaran ditemukan oleh Sunan Prapen. Nah, setelah itu pada tahun 1618 Sunan Prapen sudah mengumpulkan lembaran-lembaran dari kitab yang namanya Asror. Akhirnya kitab ini dibendel menjadi satu kitab yang masih diberi nama Kitab Asror, yaitu pada tahun 1618. Nah, ternyata nanti setelah Kitab Asror ini ada di tangan Sunan Prapen, kemudian kitab ini berpindah ke Jawa Tengah, yaitu ke Kadilangu. Kitab ini nantinya diberikan kepada Sunan Kalijogo. Nah, setelah diberikan kepada Sunan Kalijogo, kemudian diberikan kepada cucunya yang namanya Pangeran Wijil yang pertama, atau Pangeran Kadilangu yang kedua, yaitu anaknya Pangeran Kadilangu yang pertama. Jadi Pangeran Kadilangu yang pertama mempunyai anak namanya Pangeran Wijil. Nah, Pangeran Wijil ini akhirnya menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang penguasa di Kadilangu. Akhirnya bergelar Pangeran Kadilangu yang kedua. Jadi Pangeran Kadilangu yang kedua itu merupakan gelar dari Pangeran Wijil yang pertama. Nah, itu kitab akhirnya sampailah ke Kadilangu. Tetapi saat digubah kembali oleh Pangeran Kadilangu yang kedua, Kitab Asror yang asalnya dari kakeknya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo
diperolehnya dari Sunan Giri Prapen. Akhirnya oleh Pangeran Kadilangu yang kedua ini, kitab Asror itu kemudian dirubah, diperbaiki, disempurnakan, disesuaikan dengan keadaan zaman saat itu. Karena ini peristiwa ini tahun 1666 sampai tahun 1668. Akhirnya kitab yang asalnya Asror ini menjadi kitab Musarror. Dari Asror menjadi Musarror. Dan nantinya pada tahun 1743 maka kitab Musarror ini akhirnya dirubah lagi, disesuaikan dengan keadaan zaman oleh Raden Ngabai Ronggowarsito menjadi kitab Jongko Joyoboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah. Itu adalah kalau diurutkan ke atas, maka sampailah ke Joyoboyo. Nah, Joyoboyo menjadi raja yang terkenal karena ramalan-ramalan itu. Bahkan ramalan-ramalan itu bisa dirasakan sampai sekarang. Nah, akhirnya setelah Prabu Joyoboyo ini mangkat, yaitu pada tahun 1157, maka digantikan putranya, yaitu Sri Aryaswara. Sri Aryaswara juga begitu. Di zaman Sri Aryaswara, putranya Jayabaya ini, yang saat kecilnya namanya Joyo Amijoyo. Joyo Amijoyo, putranya Jayabaya itu, yang menjadi raja di Kediri, melanjutkan orang tuanya, akhirnya bergelar Sri Aryaswara. Sama dengan ayahnya, Kediri pada waktu itu masih dalam kejayaan. Kemudian Sri Aryaswara menjabat sebagai Raja Kediri yang kedua pada tahun 1157 sampai dengan tahun 1180. Nah, kemudian Aryaswara ini mangkat, digantikan putranya, yaitu Sri Gondro, atau biasa dikenal dengan namanya Raja Indra, yang mulai menjabat menggantikan ayahnya pada tahun 1180 sampai dengan tahun 1182. Loh, kok singkat banget? Cuma 2 tahun. Ternyata Sri Gondro atau Raja Indra ini, dia tidak bisa melanjutkan sebagai seorang raja dikarenakan dia sakit dan kemudian meninggal. Sehingga hanya singkat, cuma 2 tahun menjadi raja di Kediri. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh saudaranya, yaitu Kameswara, Sri Kameswara Wongso. Sri Kameswara Wongso ini melanjutkan pemerintahan kakaknya, yaitu dimulai pada tahun 1182 sampai tahun 1190, sehingga 8 tahun menjadi raja di Kediri. Juga sama, Kediri masih dalam kemakmuran. Kemudian Kediri diperintah oleh putranya Sri Kameswara, yaitu Sri Kertojoyo, yang memerintah mulai tahun 1190
1890 sampai tahun 1222, 32 tahun menjabat sebagai raja di Kediri. Disinilah Kediri mulai goyah karena terlalu lama rajanya memerintah, 32 tahun. Sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Sri Kertajaya. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi ke Kediri. Perpecahan-perpecahan antar beragama juga terjadi di Kediri. Dan yang paling menyolok adalah pengusiran para Brahmana. Pengusiran para Brahmana yang dilakukan oleh Prabu Sri Kertajaya. Akhirnya para pimpinan-pimpinan agama ini, para biksu, banyak yang menyingkir ke timur. Banyak yang menyingkir ke timur. Mereka menghindari pertikaian dengan rajanya. Maka para biksu ini mengalah. Lebih baik menyingkir daripada dimusuhi oleh raja. Nah, sehingga terjadilah sebuah peristiwa perang, yaitu perang Ganter. Karena para Brahmana ini dibantu, dibela oleh seorang kesatria. Namanya adalah Ken Arok. Nah, di dalam pertempuran di Ganter, akhirnya Prabu Sri Kertajaya tewas. Nah, akhirnya berakhirlah kejayaan dari Kediri. Dan akhirnya mulai tahun 1222 Kediri sudah berganti, yaitu menuju ke timur. Ken Arok menjadi raja. Sri Rangga Rajasa sebagai gelarnya, sebagai raja baru di sebelah timur sana, yaitu Kerajaan Singosari. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Mampukah Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa ini menguasai Singosari? Apakah bisa menenteramkan masyarakat? Mampukah memakmurkan masyarakat? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.